Selamat datang di 3 Manajer Amatir bahas taktik bola. Pertandingan Der Klassiker yang dilaksanakan pada pekan ke-10 Bundesliga ini membuat Bayern mampu mengejar posisi klasemen sehingga hanya berjarak 2 poin dari Leverkusen di puncak. Raihan kemenangan ini juga turut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Bayern saat menghadapi Dortmund dari 2019 lalu. Bagaimanakah jalannya laga Der Klassiker yang berujung pada pembantaian Dortmund? Inilah analisisnya. Dortmund sebagai tim tuan rumah bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Julian Brandt sebagai pemain nomor 10 mereka di belakang Trisula Malen, Füllkrug, dan Reus. Senada dengan Dortmund, Bayern juga menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Neuer yang baru sembuh dari cedera panjangnya berada di bawah mister gawang, diikuti Musiala di nomor 10 sebagai attacking midfielder, dan lini serang mereka dikomandokan oleh signing terbaru mereka dari Tottenham yaitu Harry Kane. Dalam fase bertahan, Bayern melakukan pressing tinggi dengan Harry Kane bertugas untuk mengejar pemegang bola dari Dortmund, dengan Sané dan Musiala akan mengikuti di belakang untuk menutup opsi passing bagi Dortmund. Sedangkan lini tengah akan diisi oleh Coman, Laimer, Goretzka, dan juga Alphonso Davies. Dengan majunya Davies, maka lini belakang praktis menyisakan 3 orang saja. Hal ini bukan tanpa sebab, namun dimaksudkan oleh Bayern untuk memenangkan duel di lini tengah, sehingga memutus aliran bola sebelum Dortmund mampu untuk memberikan umpan kepada penyerang-penyerang mereka. Sedangkan dalam fase build-up, Bayern lebih sering untuk memainkan bola melalui sayap-sayap mereka. Apabila kesempatan menyerang pada salah satu sayap tertutup, maka bola akan dialirkan melalui lini belakang mereka, sembari mengirimkan bola ke bagian sayap yang berbeda. Dortmund bermain dengan melakukan build-up dari belakang dengan kedua pivot mereka yaitu Oskar dan Sabitzer turun untuk memberikan opsi passing bagi para pemain Dortmund. Dortmund juga menaruh 3 orang pada lini belakang mereka, dengan Wolf bergerak maju untuk menjaga kelebaran, serta Sabitzer yang lebih advance dibandingkan Oskar. Oleh karena itu, Ryerson diplot sebagai fullback kiri yang lebih defensif dalam permainan Dortmund. Sedangkan dalam fase bertahan, Dortmund melakukan pressing dengan menaruh banyak pemain mereka di tengah, sehingga memaksa Bayern untuk mengalirkan bola melalui sayap-sayap mereka. Pada menit ketiga, tendangan Musiala yang diblok oleh Hummels menghasilkan corner yang diambil oleh Leroy Sané. Sané pun menendangnya ke arah tiang jauh yang langsung disambut oleh Upamecano yang lepas dari penjagaan Schlotterbeck sehingga berhasil membuat skor menjadi 1-0 untuk Bayern Munchen pada awal-awal pertandingan ini. Tidak lama setelah itu, pada menit ke-8, Goretzka yang membawa bola dari tengah lapangan pun memberikan trouble kepada Leroy Sané yang membantu serangan di sisi kiri. Saatlah sampai ke dalam kotak penalti, Sané pun memberikan umpan kepada Harry Kane yang terlihat tidak terjaga sama sekali oleh pemain-pemain Dortmund. Ia pun sukses untuk mengonversi umpan tersebut menjadi gol dan membuat Bayern unggul 2-0 atas Dortmund. Sungguh pertahanan yang buruk oleh Dortmund, sehingga mereka harus kebobolan 2 gol bahkan pada 10 menit awal pertandingan berjalan. Selepas gol kedua tadi terjadi, babak pertama ini didominasi oleh Munchen dengan berbagai serangan yang efektif yang mengacak-ngacak pertahanan Dortmund. Dortmund juga terlihat bermain seperti mengejar bola dan kesulitan untuk menembus pertahanan Bayern Munchen yang sangat-sangat rapat. Terlihat dari statistik bahwa Dortmund hanya mampu menguasai 39% ball possession serta tidak mendapatkan satupun shot on target sama sekali. Pada awal babak kedua, Dortmund memasukkan Niklas Süle menggantikan Marius Wolf. Süle sendiri sering dipasang sebagai bek kanan, namun dalam permainan ini, Süle lebih sering berada di belakang, membuat Dortmund menggunakan pertahanan 3 bek bersama Hummels dan Schlotterbeck. Pada menit ke-57, Dortmund mengganti 2 pemain sekaligus, yaitu Felix Nmecha dan Karim Adeyemi untuk menggantikan Oskar dan Malen. Masuknya kedua pemain ini juga terlihat merubah formasi Dortmund, dengan Brandt dan Nmecha yang nampaknya menjadi pemain kreatif, Adeyemi menjadi sayap kanan, Reus dan Füllkrug yang sekarang menjadi duet penyerang, serta sayap kiri yang akan diisi oleh Ryerson. Lalu, pada menit ke-60, giliran Bayern yang melakukan pergantian pemain. Upamecano, sang pencetak gol pertama untuk Bayern di match ini, digantikan oleh Pavlovic yang akan mengisi posisi gelandang bertahan bagi Bayern. Sedangkan Leon Goretzka diplot untuk menjadi bek tengah oleh Tuchel saat ini. Pada menit ke-66, Terzic kembali melakukan pergantian pemain. Kali ini giliran Julian Brandt yang diganti oleh wonderkid mereka yaitu Youssoufa Moukoko.
Pergantian dari Dortmund ini sekaligus membuat mereka resmi merubah formasi menjadi 3 bek tengah, diisi oleh Sul, Hummels, dan Schlotterbeck. Wingback kiri kini diisi oleh Adeyemi, sedangkan di kanan diisi oleh Ryerson. Lalu, lini tengah mereka kini hanya menyisakan 2 orang, yaitu Sabitzer dan Nemecha. Sedangkan lini serang mereka kini diisi oleh Trisula Mokoko, Füllkrug, dan Royce. Gol ketiga Bayern datang melalui operan 1-2 atau 1-2 antara Musiala dan Coman di area sayap kanan Bayern. Operan matang dari Musiala pun langsung dijadikan umpan manis oleh Coman ke arah Kane yang mampu melepaskan first time shot ke arah gawang Gregor Kobel. Sebuah dominasi yang luar biasa oleh Bayern Munchen. Pada menit ke-78, Dortmund akhirnya menarik keluar Niklas Füllkrug yang bermain buruk pada pertandingan ini dengan Sebastian Aller untuk menambah daya gedor dari mereka. Di penghujung pertandingan, tepatnya pada menit 88, Tuchel melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Müller dan Choupo-Moting untuk menggantikan Jamal Musiala dan Leroy Sané. Gol keempat dan terakhir Bayern berawal dari kesalahan Niklas Sul yang bermaksud untuk mengoper ke Felix Nemecha. Sayangnya, di situ ada Pavlovic yang berhasil memenangkan bola dan mampu mengirimkan umpan ke arah Kane dari kesalahan tersebut. Kane yang sedang mengejar hat-tricknya pun mampu melepaskan tembakan dengan percaya diri ke sebelah kanan gawang Gregor Kobel sehingga menuntaskan hat-tricknya pada Der Klassiker pertamanya ini. Performa yang luar biasa dari Harry Kane dan dominasi yang luar biasa dari Bayern Munchen pada match kali ini. Pada match momentum, terlihat bahwa Bayern sangat menguasai jalannya babak pertama ini. Bayern juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan berhasil mengirimkan 2 gol bersarang ke gawang Dortmund. Namun di babak kedua, berkat perubahan gaya permainan serta berbagai pemain yang dimasukkan oleh Terzic, Dortmund terlihat lebih berbahaya meskipun chance-chance yang didapatkan belum mampu dikonversikan menjadi gol oleh Dortmund. Pada shot map, dapat dilihat bahwa meskipun bermain lebih berbahaya pada babak kedua, namun kebanyakan tembakan yang dilakukan oleh Dortmund masih berada di luar kotak penalti Bayern. Kebalikannya, Bayern justru mampu untuk melakukan hampir seluruh tembakannya di dalam kotak penalti Dortmund. Pada attacking sequence involvement, dapat dilihat bahwa Ryerson dan Julian Brandt merupakan 2 pemain Dortmund yang paling berkontribusi dalam serangan Dortmund, dengan masing-masing menghasilkan 9 dan 7 attacking involvement untuk Dortmund. Sedangkan untuk Bayern, Harry Kane merupakan pemain yang paling banyak berkontribusi dalam serangan Bayern dengan 8 involvement. Terakhir, dalam passing network, dapat dilihat bahwa dikarenakan pressing Dortmund yang berfokus pada tengah lapangan, maka Bayern memanfaatkan hal ini untuk menyerang melalui sayap-sayap mereka. Sedangkan, Dortmund terlihat sangat kesulitan untuk mengalirkan bola ke lini tengah mereka. Dortmund juga kesulitan untuk bermain terbuka dan melebar dikarenakan penyerang maupun sayap dari Dortmund terlihat berkumpul berdekatan di tengah lapangan. Itulah analisis kami mengenai pertandingan Der Klassiker yang dilaksanakan pada 5 November 2023 kemarin. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe apabila analisis ini bermanfaat buat kamu. That's it, and we'll see you on the next match.